Sampah, masalah serius yang dihadapi banyak kota di Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan gaya hidup konsumtif menyebabkan peningkatan produksi sampah setiap hari. Masalah sampah lainnya adalah kurangnya tempat pembuangan yang memadai. Banyak sampah yang tidak terkelola dengan baik. Sampah dibuang sembarangan sehingga menumpuk di berbagai tempat. Sangat sedikit yang peduli dengan tumpukan sampah yang terus menggunung. Hanya sebagian kecil yang resah terhadap pencemaran lingkungan yang disebabkan sampah. Data tahun 2015 menunjukkan rata-rata sampah di Sejunjung, Sumatera Barat mencapai 28 meter kubik per hari. Namun hanya sekitar 12 meter kubik per hari yang terangkut atau 43% saja. Sisanya dibiarkan menumpuk di pinggir jalan, bahkan ada yang dibuang ke sungai. Fenomena ini menyentuh perhatian seorang pemuda asal Kabupaten Sejunjung, Sumatera Barat, Govinda Yuli Effendi. Meski berusia masih sangat muda, Govinda bergerak melakukan aksi nyata mengedukasi masyarakat terkait cara mengolah sampah. Bersama teman-temannya, Govinda mendirikan Bank Sampah Berkah. Awal merintis bank sampah itu karena melihat kebiasaan masyarakat ya di Sejunjung itu dia membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, kemudian tempat-tempat lahan-lahan kosong perkebunan mereka karena di Sejunjung ini banyak tanah kosong, lahan-lahan kosong. Nah, kemudian juga tidak semua daerah, tidak semua nagari di Sejunjung itu ada mobil pengangkutan sampahnya. Nah, itu yang menyebabkan masyarakat tidak tahu mereka harus membuang sampah kemana. Nah, itulah yang membuat saya, wah sepertinya setiap nagari harus memiliki yang namanya bank sampah. Bank Sampah Berkah Sejunjung adalah tempat di mana masyarakat dapat menabung sampah yang sudah dipilih seperti plastik, kertas, dan logam untuk diolah kembali. Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan tetap bersih sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya belajar apa itu tentang sampah, bagaimana ternyata sampah itu harus dipilah, ternyata sampah itu bisa dimanfaatkan. Itu saya belajar terlebih dahulu. Setelah saya belajar, kemudian saya mengedukasikan lagi kepada masyarakat. Pertama kali yang saya edukasi adalah tetangga saya. Nah, itu tetangga saya edukasi, saya beritahu bahwa seperti ini loh dampak sampah. Nah, seperti ini loh cara kita memilah sampah. Dan setelah sampah itu dipilah, di kebanyakan orang kan hanya mengedukasi, tapi tidak punya solusi gitu, kemana ini sampah yang harus kita serahkan. Nah, setelah sampah dipilah, sampah yang sudah dipilah itu diserahkan ke yang namanya bank sampah. Nah, untuk itu saya mendirikan bank sampah itu sebagai wadah untuk masyarakat menyerahkan sampah terpilah mereka. Kenapa? Kalau misalnya sudah dipilah tapi masih saja dibuang ke tempat sampah, nah itu tidak mencapai tujuan saya tadi, yaitu mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Tidak hanya membeli sampah masyarakat, Bank Sampah Berkah juga memproduksi media untuk membuat kompos atau yang biasa disebut komposter.
Komposter akan mengurai sampah organik dari dapur keluarga untuk menjadi kompos atau pupuk cair. Menurut Govinda, mengolah sampah organik rumah tangga tentunya akan membantu mengurai timbunan sampah di tempat pembuangan akhir. Nah, kegiatan di bank sampah kita itu yang pertama adalah menabung sampah, masyarakat memilah sampah dan menabung sampah terpilah mereka ke bank sampah. Kita mengedukasi, mengajarkan bagaimana masyarakat bisa mengelola sampah organik mereka menjadi pupuk kompos dan mereka gunakan kembali untuk tanaman mereka sendiri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu yang memiliki bakat, memiliki fashion yang bisa mendaur ulang sampah. Nah, itu kita berdayakan di bank sampah, kita pekerjakan di bank sampah. Nah, karena bank sampah ini kan mandiri ya, mandiri pada tahun 2018, yaitu adalah bank sampah pertama di Kabupaten Sijunjung. Saya yang pertama kali ya, anak muda mendirikan bank sampah di Kabupaten Sijunjung. Nah, itu nggak ada lokasinya, nggak ada tempat, dan kebetulan ada rumah lama punya nenek saya. Di sana saya jadikan kantornya, sekretariatnya, karena kalau nggak ada kantornya bagaimana caranya orang akan berkumpul, kemana orang akan menyerahkan sampahnya gitu. Nah, itu menjadi kantor sekalian gudang tempat edukasi, yaitu di rumah itu. Kepedulian terhadap sampah juga ditanamkan Govinda kepada sejumlah siswa SD, SMP, dan SLTA di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Bersama teman-temannya, Govinda secara rutin mendatangi sekolah dan mengedukasi generasi muda. Govinda yakin anak muda memiliki peran penting mengatasi sampah. Mereka dapat terlibat dalam berbagai aksi nyata seperti pemilihan sampah serta pengurangan sampah plastik. Nah, jadi sekarang kakak akan melakukan aktivitas edukasi bagaimana cara memilah sampah, membedakan sampah organik dan anorganik, kemudian sampah B3, kemudian kemana sampah yang sudah kita pilah itu diserahkan. Selama ini orang-orang tahu hanya cara memilah sampah, tapi nggak tahu nih sampahnya mau diserahkan kemana. Sampah nih yang kita pilah, yang udah kita pilah, kita serahkan ke namanya bank sampah. Nah, bank sampah itu adalah tempat pengolahan sampah terpilah. Jadi sampah yang udah adik-adik pilah itu adik serahkan ke bank sampah. Seperti botol, kertas, nah itu diserahkan ke bank sampah. Jadi sampah apa aja sebenarnya yang boleh dibuang ke tempat sampah? Yaitu sampah B3. Tapi kenyataannya sekarang semua sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Akhirnya sampah di tempat pembuangan sampah itu menjadi menumpuk dan tidak terkendali. Nah, adik-adik, hari ini kita praktek bagaimana cara memilah sampah dan cara membuat sampah organik menjadi kompos ya. Boleh ya kita melakukan kerjasama. Di sini kakak ada 3 kertas kosong. Nanti bisa ditulis, ada yang bisa bantu. Pertama di sini ditulis sampah jenis botol. Kemudian di sini sampah jenis kertas. Di sini sampah organik. Kemudian sampah multi layer dan di sini sampah jenis gelas. Nah, satu lagi. Hanya butuh beberapa bulan mengedukasi siswa. Kini, siswa SMP telah mampu mengolah berbagai jenis sampah seperti botol minuman. Botol minuman di sekolah ini dijadikan ekobrik. Ekobrik membantu mengurangi sampah plastik dengan cara mendaur ulang plastik menjadi benda yang berguna untuk bahan bangunan atau furniture.
Jadi pada saat sebelum IGOF masuk ke SMP 45 Sijunjung menawarkan program edukasi sampah, memang kondisi sekolah seperti pada umumnya setelah jam istirahat itu sampah jajanan anak itu berserakan. Mereka tidak bisa diajak, susah diajak untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya gitu. Jadi setelah IGOF datang ke sekolah, kebetulan IGOF sendiri yang datang ke sini menawarkan kerjasama karena IGOF punya bank sampah. Jadi dikasih programnya sama IGOF bahwa dia mau membimbing anak-anak di sini bagaimana mengelola sampah itu secara cerdas gitu. Kami juga dibimbing gitu kan, dibimbing apa-apa saja program yang harus kami laksanakan. Jadi yang pertama itu programnya kami membuat judul Sapipah, Sabtu pagi pilah sampah. Jadi setiap hari Sabtu pagi sebelumnya selama seminggu anak itu mengumpulkan dulu kalau dia minum aqua gelas atau minuman yang mengandung plastik mereka simpan. Kemudian hari Sabtu mereka mengumpulkannya ke sekolah. Kami timbang, kami buat di buku tabungan. Jadi mereka menabung sampah. Nanti setelah 1 semester atau setelah 1 tahun baru diuangkan. Jadi artinya mereka menabung sesuatu yang tidak berharga, tapi akhirnya nanti mereka mendapatkan uang. Kami IGOF juga sudah mengedukasi kami bagaimana selain daripada ditabung, sampah itu bisa nggak dijadikan produk yang bernilai ekonomis gitu, didaur ulang lagi. Maka kami mulailah membuat ecobrick. Salah satunya itu sudah kami tampang untuk membuat gambar loh. Kemudian ada beberapa kami buat untuk pajangan. Kemudian ada prakarya kayak gantungan kunci, membuat tempat tisu gitu, tuh yang kedua programnya. Kemudian yang ketiga programnya itu membuat kompos. Karena di sini banyak bahan daun-daunan, maka IGOF juga mengedukasi kami membuat kompos. Ada 2, ada yang biokompos, ada yang langsung ditanam di tanah gitu. Untuk IGOF tetap semangat. Ibu tahu ini bukan hal yang mudah, tapi ingatlah sesuatu hal yang baik pasti berbuah baik pula buat kita. Untuk mengurangi sampah botol plastik, Govinda juga mengajak guru dan siswa membawa botol minum sendiri dari rumah. Sekolah menyediakan air minum gratis dan siswa dapat mengambilnya sesuai kebutuhan. Upaya ini untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong hidup sehat, selain juga hemat serta menjaga kebersihan. Tidak hanya itu, siswa juga diajarkan membuat kompos serta memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berguna seperti tempat tisu, mainan kunci, bahkan baju. Siapa yang tidak mengenal perkampungan adat Sijunjung? Perkampungan adat yang dikenal sebagai lorong waktu Minangkabau ini tidak luput dari perhatian seorang Govinda. Selayaknya desa wisata yang sudah mendunia, perkampungan adat harus bersih dan menarik dengan segala keunikannya. Upaya pelestarian lingkungan, khususnya pengelolaan sampah menjadi fokus penting Govinda membantu masyarakat menjaga kelestarian perkampungan adat.
Ibu-ibu di perkampungan adat diberi pelatihan mengolah sampah plastik minuman, deterjen, dan snack menjadi tas serta dompet. Pertama kami MOU dulu kan, Igov datang ke sini ngajak ibu-ibu. Kebetulan kami di sini kan ada homestay perkampung adat. Jadi Igov datang ke sini untuk mengurangi sampah yang ada di perkampung adat kan. Jadi diajaknya lah ibu-ibu di sini kerjasama supaya mengumpulkan sampah-sampah yang tidak berguna itu menjadi berguna kan. Jadi tiap ibu-ibu tuh setiap pagi habis masak kumpulkan mana yang sampah kering, sampah basah kami ngumpulkan kan. Kalau yang kering dikasih sama Igov dijemput 1 kali sebulan atau 2 kali sebulan. Nah, kalau yang basah kami jadikan pupuk cair untuk menyiram tanaman kami yang ada di sekeliling pekarangan. Jadi kami di sini juga diarahkan oleh Igov untuk membuat seperti souvenir untuk tempat kuliner kami. Di sini kami kan punya kuliner, ada kelamai, ada gerandang, pokoknya bermacam-macam kuliner. Jadi untuk wadah itu kami bikinlah ini tas. Kalau bagi kami di perkampungan adat ini, Igov ini juga anak muda yang berbeda dari yang lainnya karena dia mengajak kami untuk beredukasi dan untuk menjaga kebersihan perkampungan kami. Tas dan dompet yang berasal dari sampah plastik ini digunakan sendiri, bahkan sebagian dijual kepada wisatawan yang berkunjung. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp80.000. Ibu-ibu, ini adalah contoh pemanfaatan sampah dari hasil dapur rumah tangga kita yang diproses menggunakan komposter. Nah, hasil kompos itu bisa kita gunakan untuk sebagai media tanam pupuk untuk sayuran-sayuran yang ada di rumah kita. Nah, jadi proses pembuatan kompos rumah tangga itu yang pertama kita pisahkan dulu antara sampah plastik dengan sampah organik. Kemudian sampah organik sisa makanan baik yang sudah dimasak atau yang belum dimasak, kemudian kita proses dengan menggunakan komposter, masukkan ke dalam komposter, kita beri aktivator pengurainya. Tujuannya apa? Agar tidak menimbulkan bau dan cepat terproses penguraiannya menjadi kompos. Nah, setelah kompos itu jadi, kompos itu bisa kita tambahkan dengan tanah sebagai pengganti pupuk kimia. Jadi kita menggunakan pupuk kompos hasil rumah tangga kita sendiri, kita campurkan dengan tanah, kita gunakan untuk sebagai media tanam di pekarangan rumah kita. Ini tujuannya juga salah satu untuk ketahanan pangan di rumah tangga. Kemudian sampah-sampah plastik, kertas dan lainnya itu bisa kita serahkan ke bank sampah dan sisa selainnya juga bisa kita pakai untuk pembuatan bedeng atau mungkin bisa untuk membuat alat komposter kita seperti ember tumpuk atau lubang biopori. Perjalanan panjang seorang Govinda Yuli Effendi menjadi pemuda pelopor tingkat nasional pada tahun 2023 tidak semudah membalik telapak tangan. Banyak suka duka yang harus dijalaninya, mulai dari cemooh teman, sahabat dan kerabat yang berupaya mematahkan semangatnya. Ya, perasaan saya pada saat itu bangga ya, sangat bangga. Saya membawa nama daerah saya membawa daerah kabupaten kecil saya yaitu Sijunjung. Dan saya meraih juara pertama pada saat itu di luar prediksi saya karena melihat di sana adalah anak-anak muda yang sangat inovatif dan inspiratif dengan inovasi-inovasi mereka yang luar biasa. Namun saya mendapat juara pertama dengan konsep pengelolaan sampah saya yaitu untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA melalui rumah tangga menjadi konsep terbaik dan juara pertama itu suatu kebanggaan untuk saya. Dulu awal-awal berdirinya banyak pemuda induk-induk bapak-bapak itu cemooh. Apa itu namanya bank sampah? Orang bikin bank uang, ini bank sampah, itu apa namanya bank sampah? Nah, itu banyak sekali tantangannya, Bu.
cemooh lah, ngejek lah, memungut sampah di tempat apalah di jalan-jalanan. Nah, itu jadi tantangan berat bagi kami dulu tuh, Bu. Dicuekin aja ngomongan orang itu, ndak digubris, penting kita jalan terus, pungut sampah di mana-mana. Bawa pulang, dimasukkan ke bank sampah. Satu yang selalu ditanamkan dalam diri seorang Govinda adalah setiap pencapaian dalam hidup perlu perjuangan dan tekad yang kuat. Motivasi menjadi andalan utama agar bisa bertahan serta terus melangkah hingga titik puncak. Kak Igor ini orang yang hebat gitu kan, bisa mendirikan bank sampah sendiri. Dan Kak Igor ini juga inspirasi bagi masyarakat, bagi pemuda, bagi pemerintah juga, gimana kepedulian kepada lingkungan gitu, dan membanggakan Kabupaten Sijunjung. Baginya, menjaga lingkungan adalah bentuk cinta kasih kepada sesama makhluk hidup. Kita manusia berbagi bumi ini, jadi mari saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam agar tetap alami dan lestari. Pesan saya untuk anak muda, meskipun kita berada di desa, jangan takut untuk melakukan perubahan. Karena apa? Karena sebuah inovasi itu datangnya dari masalah. Nah, inovasi itu datangnya dari masalah seperti saya. Masalah sampah di tempat saya, sehingga saya timbul sebuah pemikiran untuk mendirikan bank sampah. Nah, carilah masalah di daerah kalian dan jadilah solusi untuk masalah tersebut. Dan satu lagi, konsisten, jangan pernah menyerah. Anak muda itu harus selalu bangkit meski sering terjatuh.